Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik ya. Ada yang masuk ke hari ini? Masuk sana. Ada yang masuk? Pembeli semoga yang nggak masuk itu kenapa itu sakit? Menikah. Semoga yang nggak masuk yang sakit cepat sembuh. Yang pura-pura sakit diberi kesadaran. Belum bisa masuk pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, membaca basmalah bareng-bareng ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari itu kita akan membahas tentang ketentuan halal dan haramnya makanan atau minuman. Teman-teman pernah juga kayak misalnya aku beli makanan di warung atau di minimarket yang ada logo halalnya. Jadi kan lihat kan yang ada logo halalnya. Nah, nanti kita akan membahas tentang apa syarat-syarat untuk makanan yang halal itu kayak apa. Bapak harap dulu kalian bisa dari pembelajaran pada ini kalian bisa menjelaskan pengertian tentang makanan halal, makanan halal dan haram. Kalian bisa membedakan antara makanan haram dan makanan yang halal. Dalam materi yang pertama itu ada pengertian makanan dan minuman halal dan haram. Makanan halal, makanan dan minuman halal adalah segala sesuatu yang boleh dikonsumsi menurut syariat Islam kecuali terdapat pada dalil yang mengharamkannya. Jadi makanan halal itu yang ada yang sesuai dengan syariat Islam. Yang terkecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Jadi kalau ada dalil yang mengharamkannya, berarti makanan itu termasuk makanan haram. Terus yang kedua ada makanan atau minuman yang haram. Makanan atau minuman haram adalah yang dilarang secara tegas dalam Al-Quran atau hadis. Jadi makanan yang haram itu terdapat pada Al-Quran dan hadis sebagai dalilnya. Sebenarnya itu ada syarat makanan dan minuman yang halal. Yang pertama halal dari zatnya, tidak mengandung unsur haram. Jadi misalnya kalian ada membeli bakso, di dalam bakso itu tidak ada unsur-unsur haramnya. Unsur haram itu seperti kayak misalnya bakso itu tercampur dari daging babi itu, jadinya baksonya haram, nggak halal lagi. Itu aja ada halal secara mendapatkannya. Jadi halal secara mendapatkannya itu kalian itu tidak mencuri. Misalnya makanan itu haram, makanan itu halal. Seperti contohnya kayak buah apel itu kan halal, tapi kalian mendapatkannya dari mencuri. Jadi itu jadinya makanan itu tidak halal lagi, menjadi makanannya haram. Terus ada halal proses pengolahannya, misalnya ayam kan itu halal kan? Nah, itu bisa menjadi haram ketika kalian salah mengolahnya. Contohnya seperti kalian menyembelih ayam tersebut tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Terus syarat yang kedua ada toyib, sehat, bergizi, bermanfaat dan tidak membahayakan kesehatan. Jadi kebanyakan makanan haram itu pasti sehat, bergizi, bermanfaat dan tidak membahayakan kesehatan. Selanjutnya ada jenis makanan dan minuman yang halal. Semua yang diharamkan Allah dan Rasulnya, makanan atau minuman yang baik, tidak kotor, tidak menjijikan, tidak membahayakan kesehatan, makan orang dan akidah. Ada yang tahu nggak contoh dari makanan yang halal itu apa? Ya, Pak. Nasi ya. Apa mas tadi? Roti ya. Mas Dimas contoh dari makanan halal apa Dimas? Rempah kelapa ya. Itu semuanya halal kalau sesuai karakteristik yang pendapatannya, pengolahannya. Terus ada manfaat mengkonsumsi makanan atau minuman halal. Yang pertama ada mendapatkan Allah, menumbuhkan halal positif, menjadi sumber energi, menjaga kesehatan akal dan hati, membawa keberkahan dan ketenangan hidup. Selanjutnya ada jenis makanan dan minuman yang haram. Haram lidatihi karena zatnya, sebenarnya seperti daging babi dan turunannya, darah yang mengalir dan khamar atau minuman keras dan segala yang memabukkan. Haram liwayuni karena faktor eksternal, bangkai hewan mati tanpa disembelih. Jadi itu termasuk hewan yang haram.
Hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah itu bisa menjadi haram. Makanan atau minuman yang tercampur najis, contohnya itu kalian seperti kalian mempunyai air susu digerak terus air susu itu terjatuhan najis, nah itu akan menjadi haram, tidak halal lagi. Terus ada hasil usaha yang zalim, contohnya makanan atau minuman yang dihasilkan dari mencuri. Nah, dalam kurung bangkai ini kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Selanjutnya akibat mengonsumsi makanan dan minuman haram. Mas Hanang tolong bacakan akibat dari mengonsumsi makanan atau minuman yang haram. Amal ibadah tidak diterima, mungkin merusak jiwa dan kesehatan, membawa kerumunan, kekejian dan menghalangi doa, dan menghalangi dari kemungkinan Allah. Nah, jadi kita itu harus menghindari atau mengonsumsi makanan atau minuman yang haram. Haram membawa kerusuhan. Dan misalnya kita mabukkan itu pasti menimbulkan sesuatu hal yang buruk, karena kita di situ bilang akal. Terus ibadah kita tidak diterima. Tapi walaupun ibadah kita tidak diterima itu, kita harus tetap melakukan ibadah, karena kita harus menggugurkan kewajiban kita seperti sholat. Selanjutnya ada selanjutnya ada binatang yang halal dan yang haram. Binatang yang halal, binatang ternak seperti kambing, sapi, domba, kuda, terus binatang buruan syar'i. Terus ada binatang laut, jadi semua binatang laut itu halal. Terus ada kuda, belalang, dan ikan. Binatang yang haram, babi, bangkai, hewan bertaring seperti harimau, dan lain sebagainya. Terus ada surumur sangat tajam, binatang untuk saji atau dipersembahkan untuk paku halus, hewan yang disembelih tanpa basmalah atau menyebut nama Allah, hewan yang hidup di dua alam, katak, penyu. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Jadi di sini ada 7 kasus, nanti kalian menyelesaikan 7 kasus tersebut. Kelompok pertama 1, 2, 3. Ya. Kelompok 2 dikerjakan, Bapak selesaikan studi kasus tersebut, nanti dipresentasikan. Ayo kerjasama ke kelompok bergabung, diskusi. Gimana kelompok 1, ada yang mau ditanyakan atau ada yang kesulitan? Tidak ada. Kelompok 2, ada yang kesulitan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, oke. Waktunya 1 menit lagi. Ya, waktunya habis. Kelompok 1 silakan dipresentasikan. Dari kelompok 1 terdapat kasus yaitu jajanan di sekolah, di sekolah, Vira membeli sosis goreng. Setelah makan temannya, Siti bertanya apakah Vira sudah memastikan sosis halal. Penjual mengatakan sosis tersebut tidak ada halal dan ia tidak tahu asal usulnya. Vira menjadi ragu, apalagi setelah tahu ada sosis yang dibuat dari daging babi atau bahan campuran jagung. Untuk pertanyaan itu, apakah sosis yang dimakan Vira halal? Jelaskan alasanmu berdasarkan ketentuan makanan halal dan haram menurut syariat Islam. Hasil diskusi dari kelompok kami yaitu sosis yang dimakan Vira belum dijelaskan halalnya karena tidak ada latar halal dari lembaga resmi. Kedua, tidak diketahui asal daging dan bahan campurannya. Ketiga, dalam Islam makanan halal harus jelas zatnya, cara memperolehnya dan proses pengolahannya. Jika ada kemungkinan mengandung bahan haram seperti daging babi atau bawang babi, maka statusnya menjadi syubhat atau peragukan, atau bahkan haram jika terbukti ada unsur haram. Sebaiknya Vira berhati-hati dan memilih makanan yang jelas halalnya sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengkonsumsi yang halal dan baik. Nah, jadi kan nanti kelompok 1 dapat tunjukkan tentang sosis yang tidak ada logo halalnya. Jadi kalau kalian membeli makanan, kalau berbeda itu kalian dilihat ada logo halalnya atau tidak. Karena logo halal itu kan dari MUI, jadi itu sudah pasti. Jadi kalian itu tidak perlu menelitinya lagi lebih dalam. Nah, dari itu kita harus berhati-hati untuk membeli makanan atau minuman. Ya, kelompok 2 silakan dipresentasikan. Oke, dari kelompok 2 studi kasusnya adalah minuman energi di minimarket. Maka membeli minuman energi di minimarket, ia membaca komposisinya dan menemukan ada kandungan alkohol etanol 0,5%. Temannya dari mengatakan itu
itu haram karena mengandung alkohol walaupun sedikit. Raka belum karena disebutkan minuman itu aman dan legal. Pertanyaannya, bagaimana hukum minuman energi yang mengandung sedikit alkohol menurut syariat Islam? Apakah boleh dikonsumsi? Jawaban dari kami itu minuman yang mengandung alkohol meskipun sedikit termasuk kategori nomor minuman yang memabukkan dan haram dikonsumsi. Rasulullah bersabda, sesuatu yang memabukkan dalam keadaan banyak maka dalam keadaan sedikit juga tetap haram. Alkohol dalam makanan atau minuman walaupun sedikit tetap haram jika memang sifatnya memabukkan atau berasal dari proses yang diharamkan. Maka minuman energi yang mengandung alkohol walaupun hanya 0,5% tetap haram dikonsumsi oleh seorang muslim. Maka sebaiknya memilih minuman yang benar-benar bebas dari unsur haram agar terhindar dari mudarat dan mendapat keberkahan. Nah, jadi kan kalau dari kelompok dua kan ada sebuah minuman, berarti kayak tadi siapa yang membeli minuman? Raka. Nah, Raka kan membeli minuman kan di minuman itu keterangannya itu kayak apa aman dikonsumsi, tapi masih mengandung alkohol walaupun sedikit itu tetap haram. Jadi apapun itu minumannya kalau mengandung sedikit alkohol itu termasuk dalam minumannya haram. Nah, di sini Bapak ada sebuah permainan. Jadi nanti kalian itu mencocokkan mana makanan yang haram, hewan yang haram, dan mana makanan atau minuman yang halal. Ini kalau bagi. Silakan satu tempelkan mana yang termasuk makanan atau minuman atau yang halal. Ya Sudah berapa Mas? Ikan itu halal atau haram? Halal ya benar, ikan itu halal. Selanjutnya saya. Ya Mas Bas, saya Nah, kalau enggak dulu ya Mas. Kalau dulu jadi haram. Halal. Halal. Terus ada peminat apa tahu peminat? Kata itu haram atau halal? Oh, kenapa kata haram? Ya, itu halal. Ya Mas Zanan, dapat apa Mas Zanan? Susu sapi itu halal Mas Zanan? Halal. Ya benar, susu sapi itu halal ya. Isiannya aku tidak tahu apa kita. Dapat ular. Ular itu halal atau halal? Kenapa ular halal? Karena dia juga aman. Ya karena ular juga bertali. Jadi haram. Malah saya tahu. Aku dapatnya ini. Dapatnya Kamar itu apa Mas juga haram atau halal? Itu memang keras jadi maksudnya halal. Ya, karena itu berarti kalau tadi diterangkan kalau itu haram ya. Ya. Nah, kurang lebihnya itu seperti itu. Jadi kesimpulannya setiap muslim wajib memastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi adalah halal dan baik dari segi zat, cara memperoleh maupun proses pengolahan, menghindari yang haram, membawa manfaat dunia dan akhirat, serta menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Tadi kan kalian sudah tahu kan mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Jadi nanti kalian itu harus berhati-hati untuk memilih makanan untuk dimakan. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas sama kalian. Tugasnya itu kalian nanti merangkum semua materi pada hari ini, terus minggu depan dikumpulkan. Belum Bapak tutup, mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum
Terima kasih.